haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat firman Tuhan. Nah kiranya firman Tuhan yang akan saya baca ini benar-benar menjadi berkat bagi kita, menjadi rema bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita. Dan firman Tuhan yang kita dengar kali ini bukan hanya sekedar kita dengar, kita lihat, kita baca, tetapi kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 3 ayat 15 saya mulai. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, perhatikan Bapak Ibu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada firman yang hidup. Kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Firman yang telah menjadi daging dan diam di antara kita. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah mengambil rupa manusia. Nah, firman itulah nantinya yang akan membawa kita ke surga. Nah saudaraku, ada pertanyaan begini. Ketika Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, apakah firman-Nya itu ikut mati? Bapak Ibu, saya akan menjawab untuk kita semuanya ya. Jawaban saya adalah ketika kitab yang ada di tangan saudara terbakar. Pertanyaan saya, apakah firman-Nya ikut terbakar? Nah, saudara sudah bisa simpulkan ya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita, dari tetangga kita, dari kerabat kita. Mereka selalu bertanya, lihat, bagaimana kamu jadikan dia Tuhan? Bagaimana kamu bilang setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, sementara dia mati? Sangat memalukan, sangat memilukan, sangat mengganaskan, matinya di atas kayu salib. Bagaimana kamu berkata setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal? Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana caranya dia menyelamatkan orang lain? Nah lihat tuh, dia sudah mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, yang mati itu perlu saudara-saudara kita ketahui adalah bukan firman-Nya yang mati, tetapi fisiknya, tubuhnya, ya. Tubuhnya, kemanusiaannya yang mati. Sementara rohnya itu adalah roh Elohim itu sendiri. Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu para pencinta syariatnya Habaget, ketika kitab suci dibakar, maka fisiknya itulah yang terbakar. Sementara firman-Nya itu kekal, abadi. Itu tetap selama-lamanya. Sama halnya yang mati di atas kayu salib itu adalah fisiknya, tubuhnya, jasmaninya yang mati Bapak Ibu. Bukan firman-Nya yang mati. Nah, jadi saudara sudah tahu ya. Jadi supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya bagaimana Bang Bendi? Yang tidak percaya pun saudara, orang itu akan memperoleh hidup yang kekal juga. Tetapi beda kekalnya. Kalau kita yang percaya, beriman, bertakwa kepada Yeshua HaMashiach, kita memperoleh hidup yang kekal di surga. Kita mendapatkan hidup yang kekal di surga, di mana tempat penuh kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Di mana tempat yang tidak ada pesta pora, tidak ada pesta seks, tidak ada pasar di sana, tidak ada pasar Jumat di sana, tidak ada mabuk-mabukan di sana. Itu tidak ada Bapak Ibu. Yang ada apa? Kita memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan di sana. Kita bersama dengan para soleh-soleh Tuhan, asik memuji, memuliakan Tuhan. Karena Alkitab berkata, kita nantinya setelah dibangkit, kita tidak lagi memikirkan kawin mengawin. Tidak lagi saudaraku. Ya, maka tidak ada pesta seks di dalam iman kekristenan, di dalam surga yang kita imani. Tidak ada pasar, tidak ada pesta seks. Nah, sementara orang yang tidak percaya mendapatkan hidup yang kekal di mana? Di neraka.
Di mana neraka itu tempat orang-orang meratap, tempat orang-orang menangis, tempat orang-orang berseru minta tolong, minta ampun, minta pengampunan, tetapi waktunya sudah terlambat. Orang-orang di sana teriak, saudaraku, Tuhan ampuni saya, kembalikan saya ke dunia sebentar, sekejap saja. Orang itu juga, saudara, mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kekekalan hidup yang kekal yang mereka dapatkan adalah hidup yang kekal di neraka, bukan hidup yang kekal di surga. Makanya ada dua hidup yang kekal yang akan dialami oleh setiap manusia. Yang pertama hidup yang kekal di surga, yang kedua hidup yang kekal di neraka. Saudara pilih mana? Pasti tidak ada yang saudara pilih. Tidak ada di antara saudara yang mau memilih hidup yang kekal di neraka. Kalau begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara bencikah atau tidak bencikah, saudara terimakah atau saudara tolak, harus beriman percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah. Saudara harus percaya kepada Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga, satu-satunya pribadi yang bisa membuat kita, yang bisa membawa kita ke kehidupan yang kekal di surga. Itu Yohanes 3 ayat 15. Lalu kita melihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lagi-lagi Bapak Ibu, yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya kepadanya pun, ini bahasa saya, tetap memperoleh hidup yang kekal, cuma hidup yang kekal di neraka. Ayat yang ke-17. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, saudara. Yesus hadir di tengah-tengah kita bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang-orang yang ada di dunia. Karena setiap orang itu pasti berdosa, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Dan setiap orang yang berdosa hukumannya maut. Dan setiap orang yang sudah mendapatkan hukuman maut pasti masuk neraka. Yesus masih hadir untuk memisahkan kita dari dosa, karena setiap orang yang berdosa adalah hukumannya maut dan neraka tempatnya. Yesus tidak mau kita berada di dalam api neraka. Makanya dia hadir menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia bukan menghakimi kita, Bapak Ibu. Dia bukan menghakimi dunia. Bukan, saudara. Justru dia hadir untuk menyelamatkan kita. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi jelas sekali firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Siapa yang percaya, maka orang itu mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal di surga. Karena dia datang bukan untuk menghakimi. Sebelum Yesua datang, sebelum firman menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita, menyelamatkan kita orang berdosa, mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Kalau dulunya para nenek moyang kita, Bapak Ibu, beribadah menghadap hanya satu arah, sejak hadirnya Yesus Hamasiah ke muka bumi ini, Yesus Hamasiah berkata apa kepada perempuan Samaria? Mulai saat ini engkau harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sejak Yesus Hamasiah hadir, Bapak Ibu, firman yang telah menjadi manusia hadir di tengah-tengah kita, maka tidak ada lagi istilahnya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tidak ada. Bahkan ketika orang Yahudi, ahli Taurat membawa orang yang kedapatan berzina, Yesus katakan apa kepada orang yang membawa perempuan yang berzina? Apa kata Yesus? Hendaklah yang menghukum perempuan ini, pertama sekali yang menghukum adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Saudara lihat, adakah orang yang berani melempar atau merajam atau menghukum si penzina ini? Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena sama-sama pendosa. Artinya apa? Biarlah penghakiman itu hak Tuhan. Tuhan yang menghakimi dia.
Artinya diberikan kesempatan untuk perempuan ini supaya bertobat dan tidak mau lagi dan tidak lagi melakukan hal yang sama, hal yang memalukan, yaitu perzinahan. Karena Tuhan sangat benci tentang perzinahan, dilarang. Nah, akhirnya Yesua katakan kepada perempuan itu, "Pulanglah, aku pun tidak menghakimi engkau. Dosamu diampuni, jangan engkau ulangi lagi." Nah, firman yang sama berbicara kepada kita, siapapun di antara kita yang saat ini berzina, melakukan dosa, baik zina zahir maupun zina batin. Zina zahir, zina batin, zina dengan pandangan, zina dengan hati, zina dengan melakukan. Mulai saat ini jangan lagi berzina. Ya, firman yang sama menegaskan kepada kita, mengajarkan kita jangan lagi berzina. Ayat ke-18. Makanya Bapak Ibu, Yesua hadir. Ketika Yesua hadir, tidak ada lagi istilah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, malah dia katakan apa? Bila ada orang yang memusuhi kamu, apa kata Yesua? Apakah Yesua suruh membenci, suruh membalas? No. Suruh mengasihi. Bayangkan saudara, bagaimana Yesua hadir di tengah-tengah kita. Ada orang lain yang memusuhi kita. Yesua katakan, kamu jangan balas. Kamu harus mengasihi orang itu, bahkan kamu harus memberkati orang itu, bahkan kamu harus mendoakan orang tersebut. Sanggupkah Bapak Ibu? Tidak sanggup. Tetapi bila firman di dalam kita dan kita dalam firman, bila kita dalam firman Bapak Ibu, maka firman yang memampukan kita untuk terus-terusan mengasihi, mengampuni. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita harus mengasihi lebih sungguh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah duluan mengasihi kita. Yang kedua, apa kata Yesua HaMasiah? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Disuruh ampuni lebih sungguh Bapak Ibu. Sulit ini memang, tetapi bila kita tinggal dalam firman, maka firman yang memampukan kita. Ingat, Yesus sudah duluan mengampuni kita saudaraku. Maka kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Oke Bapak Ibu, ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, Bapak Ibu bayangkan, barang siapa percaya kepada firman yang hidup, kepada Adonai Yesua HaMasiah, tidak akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya, kata firman Tuhan dalam Injil Yohanes ayat 18, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Siapa yang tidak percaya, maka orang itu berada di bawah hukuman, sebab seseorang atau orang tersebut tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim, Putra Tunggal Elohim. Bapak Ibu, betapa tegasnya firman Tuhan mengajarkan kita. Yang percaya mendapatkan hidup yang kekal, yang tidak percaya mendapatkan hidup yang kekal di neraka. Yang percaya tidak dihukum, yang tidak percaya berada di bawah hukum. Tidak perlu lagi dihukum orang yang tidak percaya. Memang orang itu sudah berada di bawah hukum. Ya, sekali lagi, orang yang tidak percaya tidak perlu lagi dihukum. Kenapa? Karena orang itu memang pada dasarnya sudah berada di bawah hukum. Orang yang berada di bawah hukum untuk apa dihukum lagi? Memang dia terus-terusan dihukum, saudara. Nah, makanya dari itu saudara harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana saudara dan saya hari-hari ini dipilih Tuhan, diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, diberikan kesabaran, ketabahan, kesehatan, kekuatan lahir dan batin oleh Tuhan untuk beriman, percaya, bertakwa kepadanya. Makanya Bapak Ibu, baik atau tidak baik waktunya, kita harus selalu berada dalam firman Tuhan. Maka saya selalu katakan, pastikan dan posisikan diri saudara berada di atas fondasi iman yang benar. Ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kenapa? Ketika saudara melihat orang-orang, kenapa mereka benci kepada kita?
Karena kita dianggap musuhnya Bapak Ibu. Kita hadir ke tengah-tengah orang yang berdosa, mereka berpikir kita mengusik mereka. Mereka beranggapan kita ini mengusik mereka. Seharusnya mereka enak dengan dosa, hadirnya kita, lalu kita melarang mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini adalah satu hal yang sangat hina bagi mereka. Maka mereka tidak senang ketika terang itu datang. Kenapa tidak senang? Saudara baca lagi ya. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Bayangkan orang-orang yang menghina, mengolok-olok firman. Kenapa Bapak Ibu? Karena ditempelengnya mereka oleh firman Tuhan. Siapa mereka ini Bang Pendi? Orang-orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, orang yang hidup dalam dosa, orang yang berkubur dalam dosa, orang yang terikat dengan dosa, tidak senang dengan terang. Makanya kita jarang sekali melihat orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Tidak ada. Selalu orang yang berbuat dosa itu gelap-gelapan Bapak Ibu ya. Dia lihat kiri kanan, gak ada yang lihat, baru dia lakukan dosa. Tidak disadari ada Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat, ya kan? Mata Tuhan melihat. Itu kata pujian. Mata Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita. Sekalipun tidak ada manusia lain yang melihat, Tuhan melihat. Ini yang harus kita sadari. Ketika kita melihat CCTV tidak ada, kita harus tanamkan dalam pikiran dan hati kita, CCTV Tuhan ada selalu dan mengintai kita setiap saat Bapak Ibu. Nah makanya orang yang mencemooh, menghina firman, kita pun ikut dihina saudara. Karena kita tempelak mereka dengan firman. Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, saudara. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, mereka tidak mau datang kepada firman, agar perbuatan mereka tidak ketahuan. Padahal, mereka datang atau tidak datang, perbuatan mereka sudah ketahuan. Karena Tuhan melihat, dan Tuhan maha melihat. Ya, ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Elohim. Saudaraku, para pencinta channel Jelah Baget, luar biasa firman Tuhan ini. Ingat, posisikan dan pastikan diri saudara selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah punya niat menyangkal Adonai Yesus Hamasya di luar dia dari keselamatan. Baik Bapak Ibu, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema bagi kita. Biarlah kita bukan saja mendengar, melihat, membaca, tetapi kita menjadi pelaku firman. Assalamualaikum Bishim Hamasya, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasya, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang diberkati. Terima kasih.